Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an wa dama 'inda kulli hin murattilan talal Qur'an mujawwidan wa khashi'an wa mufhiman ma'nal Qur'an wa amilan jami'a ma hawa wa maqtadal Qur'an. Wa salam ala man uhiyal Qur'an li baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدق على من أعرض القرآن وسلام على من أوحي القرآن أهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau kajian tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini temanya adalah filsafat hidup dalam pandangan Al-Qur'an. Setiap orang pasti mengalami kegelisahan eksistensial. Sekurang-kurangnya kita senantiasa bertanya, hidup ini apa? Apa yang harus kita kerjakan? Adakah yang saya tempuh, yang sedang saya jalani ini bermakna untuk saya dan masa depan saya? Kemudian apakah yang harus saya canangkan untuk meraih kebahagiaan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu kita, berkecamuk dalam diri kita, menggelegak dalam setiap kesempatan, manakala kita jeda dari satu kegiatan, satu faktisitas, satu keadaan menuju keadaan yang lain, satu situasi menuju situasi yang lain. Baik, sehingga kelak hidup manusia ini senantiasa terpuruk, terkungkung dalam absurditas.
Absurd itu apa sih? Sekurang-kurangnya kita bisa belajar dari beberapa nama, misalnya ada seorang filsuf namanya Albert Camus. Ada orang namanya ini, jangan dibaca kamus ya, Albert Camus. Dia menyatakan, at any street corner, the feeling of absurdity can strike any man in the face. Dimanapun, di sudut-sudut kota, di sudut-sudut jalan, merasa absurd, merasa gamang, merasa terombang-ambing antara harapan dan putus asa, itu bisa menampar, itu bisa meninju wajah siapapun. Jadi misalnya fase anak-anak, fase remaja, peralihan menuju dewasa, kita kerap kali dibekap oleh pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, pertanyaan absurd tadi itu loh. Apakah para filosof, para ilmuwan tidak memberi jawaban? Tentu memberi. Tetapi jawaban mereka hanya hebat di teori, hanya excellent di buku. Faktanya, dengan mempelajari banyaknya buku-buku, hidup kita begini-begini saja. Tidak ada yang berubah. Maka nanti akan kita lihat bagaimana kira-kira solusi, pandangan, way of life, pedoman hidup daripada Al-Quran itu sendiri. Analoginya begini, yang dikemukakan oleh kamu. Misalnya Albert Camus ini nulis buku tentang The Myth of Sisyphus atau mitos tentang Sisyphus. Jadi ada siput ya mendorong bola ya, bola yang terbuat dari logam atau batu ke puncak gunung, nanti menggelinding lagi ke bawah. Tugas kita mendorongnya lagi, menggelinding lagi. Demikianlah hidup itu. Jadi kita ini anak-anak, remaja, dewasa, belajar, kuliah, bekerja, kemudian menikah, nanti punya anak, kerja banting tulang, mati-matian untuk anak, demikian pula anak terus mati. So what is life? Lalu hidup itu apa? Nah, itu pertanyaan yang paling elementer, yang paling mendasar. Nah, analogi yang dikemukakan oleh Albert Camus adalah seperti bola yang begitu ditendang itu melenting. Karena begitu kita menendang bola, bukan melulu bola itu atau berdasarkan kekuatan, power yang kita berikan, daya dorong misalnya, gaya dalam bahasa fisika gaya ya, kepada itu bola, bukan, tapi karena ada pengaruh udara, ada pengaruh cuaca. Sehingga kalau bola ini kita tendang ke arah timur, melenceng ke utara, apalagi kalau yang nendang timnas, yang sering kalahan itu loh. Nah itu dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah timnas itu kalau nendang begitu sering kali, apalagi timnas senior. Makanya saya nonton timnas yang anak-anak, itu pun kalau ada waktu. Jangan kecewa, demikianlah hidup. Itu namanya absurditas, katanya Albert Camus itu. Jadi kelak para filosof misalnya eksistensialis semacam Martin Heidegger menamai keadaan seperti itu sebagai faktisitas. Faktisitas itu apa? Ini katanya Heidegger ya. Sebelum ke Quran, biasa main-main dulu kita. Jadi kata Heidegger itu namanya faktisitas. Kalau katanya kamu absurd ya, absurditas. Ini faktisitas. Jadi nulis buku memang tentang itu ya, faktisitas ungeltung nanti itu. Faktisitas itu apa? Hidup kita ini, fase-fase hidup kita adalah keterlemparan, keterlanjuran kepada satu sistem, kepada satu keadaan yang sama sekali keluar dari konsepsi dan harapan-harapan kita. Itu faktisitas. Hidup itu indah di mana sih? Di mana indahnya hidup? Tentu saja di opera sabun, di sinetron, drama-drama Korea yang meskipun ada yang tobat nanti ya, pakai hijab lah misalnya. Hidup itu indah di mana? Di sinetron-sinetron azab itu saja. Jadi ada orang sedih, jalan-jalan lalu nendang kena semangka, lalu di semangka itu keluar ibu peri. Apa permintaanmu nak? Aku minta kalung apa beserta pabrik, lalu datang. Itu cuma di sinetron. Dan kita dibentuk oleh keadaan-keadaan seperti itu. Keadaan-keadaan yang senantiasa membuat nalar kita jumud, dangkal, terbonsailah logika kita, lalu membusuklah nalar kita dan kecerdasan dan sikap kritis kita. Lalu kita percaya pada mitos-mitos. Borobudur dibangun 1 minggu, Prambanan dibangun 1 malam. Arsitek hebat yang mana yang bisa membangun candi Prambanan 1000 candi lebih sehebat itu hanya dalam waktu semalam?
Coba baca prasastinya, ratusan tahun dibangun. Begitu pula Borobudur pada masa Sailendra. Tapi kita mempercayai Prambanan dibangun satu malam. Nah, itulah watak kita, itulah kebiasaan kita. Nah, kenapa? Karena yang bikin sinetron ya siapa? Pepatah itu loh. Tidak ada rotan, rampun jabi. Nah, itu dia. Itu yang bikin sinetron-sinetron biasanya. Begitu pula agama. Kelak Albert Camus ini seperti para pendahulunya dari filsuf Yunani ya. Kalau di pendahulunya misalnya Friedrich Nietzsche, kemudian di pewayangan itu namanya Dursasana ada juga. Kemudian pada di filsafat Yunani kuno juga ada banyak sekali nama-nama yang mengkritik gereja ini, mengkritik agama. Dalam hal ini institusinya adalah gereja atau kalau dalam kita ya masjid. Jadi begini. Agama itu kan kita anggap oase, ya kan? Oase di padang pasir. Tentu saja oase kecil, padang pasir luas. Agama ini kita anggap oase, kita anggap sumber kedamaian. Apa betul itu? Coba tengok sejarah. Mari buka At-Tabari, Tarikh At-Tabari, silakan dibuka itu. Tarikh At-Tabari, Tarikh Ibnu Katsir, kemudian Tarikh Ad-Dimashq. Silakan buka tarikh-tarikh itu atau yang di sini ada Tarikh Ibnu Khaldun. Mana faktanya bahwa agama mendamaikan? Isinya agama adalah politisasi agama, orang berebut kuasa atas nama agama. Misalnya, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia nanya kepada bawahan-bawahannya itu, ini saya khalifah ini, ada nggak ayatnya untuk saya itu? Dia minta legitimasi Quran dan hadis. Sejak saat itu dimulailah percakapan-percakapan politik, percakapan agama dibawa ke ranah politik. Teks-teks agama, Quran hadis dibawa ke ranah politik. Dan itu biasa, kecuali nanti setelah disudahi oleh khalifah yang kelima, yakni Umar bin Abdul Aziz ya. Baik. Jadi isinya agama itu apa? Kita menduga agama itu baik, ya kan? Tapi faktanya mana? Faktanya mana? Faktanya adalah ada perang atas nama agama, ekspansi, eksploitasi, perbudakan, dan lain-lain. Kita kenal istilah kalau di Eropa itu 3G, ya kan? Glory, gold, dan gospel. Glory itu ekspansi politik, gold, ekspansi ekonomi, gospel, ekspansi kitab suci. Jadi, segala bentuk hasrat, bahasanya Nietzsche itu der Wille zur Macht atau will to power, hasrat berkuasa manusia berusaha dicari-cari legitimasinya dari agama. Demikian pula yang baru-baru ini terjadi, tahun-tahun politik kita, apakah pilgub atau pilpres, senantiasa mencari legitimasinya di agama. Demikianlah manusia. Jadi kita harus tahu ya, mana perilaku oknum agama yang memboncengi agama tadi itu. Nah, itu kemudian kelak juga dikritik. Artinya apa? Ada jarak yang merentang, menganga antara teori yang kita pelajari di buku-buku ini dengan apa yang kita dapati dalam kehidupan nyata. Bisa kita lihat begini, kita menganggap ilmu-ilmu itu baik, kemudian orang-orang terdidik, kemudian orang-orang terpelajar, para sarjana itu keren misalnya. Tapi faktanya bagaimana? Justru mereka yang berpengetahuanlah yang menyalahgunakan pengetahuan yang mereka miliki, yang menyalahgunakan kuasa yang mereka punya, kemudian yang abuse ya, yang menyalahgunakan kuasa, jabatan, harta benda maupun sehingga kelak ada orang juga yang mengatakan dari Perancis, misalnya Foucault ya, bahwa knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan, orang yang berilmu punya kekuatan, itu kemudian bergeser. Orang yang punya kuasalah yang bisa menggiring kesadaran kita, persepsi pendapat kita. Nanti ada seorang Amerika yang anti-Amerika, orang Yahudi yang anti-Yahudi, namanya Avram Noam Chomsky, dalam bukunya Manufacturing Consent, dia mengatakan demikian juga. Konsentrasi kita, maka manufacturing consent dipelesetkan menjadi manufacturing content. Kesadaran kita, persepsi kita, pendapat dan opini kita diarahkan sedemikian rupa oleh media sehingga kita membeli produk tertentu, belajar di sekolah tertentu, di alma mater tertentu, mengikuti ustadz atau penceramah-penceramah tertentu meskipun kita tahu kualitasnya bagaimana. Jadi demikianlah hidup itu. Maka hidup manusia terus terpuruk dalam
absurditas maupun faktisitas. Serba nggak jelas. Saya kok begini ya, saya kok begini. Nah, itu dia. Maka absurd itu apa? Katanya kamu itu begini, absurditas adalah, saya terjemahkan saja ya, adalah konfrontasi antara dunia yang irasional, konfrontasi pertentangan ya, muqabalah bahasa Arabnya, konfrontasi antara dunia yang irasional dengan kerinduan yang hebat. Rindu akan apa? Rindu akan kejelasan untuk meraih makna hidup ini, dan gemanya, gemuruhnya terus berkecamuk di dalam dada manusia. Jadi walhasil begini, antara harapan dan kenyataan seringkali bertolak belakang, konfrontir, ada benturan-benturan terus. Kita mengenal misalnya guru itu baik, betul kan ya? Betul ya, guru itu baik ya. Faktanya ada guru cabul nanti. Bukan hanya dukun, ada guru cabul juga. Barangkali yang ada di sini juga, Rifai juga, ini teman kita dari Papua juga, Bahri juga, mungkin ingin jadi dokter, tapi sekolahnya tarbiyah itu, sampai kiamat nggak akan jadi dokter gitu. Itu apa yang ada di harapan, apa yang ada ini berbeda sama sekali. Nah, rekan-rekan sekalian, baik itu kira-kira. Nah, kalau begitu itu fakta ya. Jadi itu tantangan absurditas itu ya. Maka apa sih definisi filsafat hidup? Nah, baik, sekarang kita menuju filsafat hidupnya ya. Apa definisinya? Sekurang-kurangnya ada dua. Pertama adalah makna hidup, prinsip, ideologi yang kita pegang teguh dan kita jalani. Itu dia. Makna, nilai-nilai, falsafah, prinsip yang kita pegang teguh dan yang kita jalani. Itu filsafat hidup itu. Jadi manusia ini menjalani hidup berdasarkan prinsip yang dia pegang teguh. Ideologi, bolehlah itu, secara gampang lah, lebih rendah ya. Itu filsafat hidup. Kemudian, makna yang kedua ini lebih simpel, lebih sederhana. Jadi misalnya kita orang Indonesia, nggak usah nyari. Pancasila itu filsafat hidup kita itu. Kalau yang tadi, lebih kita harus mencari ya, nyari, kita temukan, kita pegang teguh. Kalau untuk kita, nggak usah kita cari. Oh, saya Muslim, ya sudah, Quran hadis itu falsafah hidup saya, prinsip hidup saya. Saya bernegara itu saya sebagai umat beragama, sebagai umat bernegara ya Pancasila. Selesai itu. Lebih simpel lagi. Jadi kalau yang pertama nyari, yang kedua ini sudah ada. Mari tinggal kita jalani. Nah, itu dia. Baik, oleh karena itu kalau hidup itu sedemikian kacau, kira-kira bagaimana solusi Quran sehubungan dengan filsafat hidup? Mari kita begini ya. Ada orang berilmu menyalahgunakan ilmunya. Ada orang yang sudah sampai di puncak pengetahuan, tapi bunuh diri, ya kan? Nama-nama besar misalnya di Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, atau kadang sebenarnya dibaca Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Jadi nama sekolah, saya pernah ke sana. Kemudian ada seorang penemu, ini teman-teman pasti tahu semua, Rudolf Christian Karl Diesel atau Rudolf Diesel. Anda tahu penemu mesin apa itu? Pasti penemu mesin diesel. Masa penemu mesin pompa air ya kan? Namanya saja diesel kok. Diesel ini orang Jerman, lahir di Austria. Orang Jerman tapi lahir di Paris ya, di Prancis. Kemudian dia bunuh diri di pelayaran menuju Belanda. Penemu mesin diesel. Nama mesin itu sebenarnya bukan mesin diesel, ya mesin minyak saja itu. Oil machine gitu. Tapi nanti nama itu diberikan sebagai penghormatan kepadanya. Kenapa sih orang-orang yang sudah sampai di puncak ketenaran, pengetahuan, kekayaan, kenapa bunuh diri? Karena mereka gagal menemukan makna hidup. Nah, itu dia. Dan saya bisa sebutkan banyak sekali nama-nama orang yang demikian. Baik. Tadi definisi sudah ya, takrif sudah, kemudian tantangan sudah, absurditas tadi itu, sekarang solusi ya. Makna hidup.
atau filsafat hidup. Setiap manusia mengalami kegelisahan eksistensial. Hidup ini apa? Saya ngapain ya? Saya harus bagaimana? Kenapa sih saya harus kerja? Kenapa saya harus Islam? Kenapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa mereka yang beragama itu religius tapi nyebelin? Kenapa yang berilmu menyalahgunakan ilmunya? Begitu pula yang punya jabatan, harta benda. Dan pertanyaan kenapa itu begitu tidak selesai. Padahal ini yang dicemaskan oleh Albert Camus sebenarnya, oleh Camus itu loh, oleh Albert Camus itu. Sudah jalani saja daripada kamu repot-repot itu. Kalau pertama silakan, kalau mampu Anda nyari ya kan. Kalau repot, nggak usah nyari, datang ke stasiun, ikut kereta saja lebih simpel. Sampai Jakarta nanti, sampai tujuan. Datang saja ke bandara, pesan dulu tiketnya ya kan. Di Indonesia sudah apa? Anda agamanya apa? Oh Hindu, silahkan. Veda, Rig Veda, Atharva Veda, Bhagavad Gita, Bhagavad Purana. Silakan ikuti kitab itu. Dan sebagai falsafah bangsa, kita ikuti Pancasila. Selesai. Tapi kalau mau silakan cari sendiri. Nah, mengikuti yang ada namanya bermazhab. Kalau nyari sendiri ya, Anda filosof dulu baru nyari nanti itu. Baik. Bagaimana kemudian? Mari kita belajar kepada manusia modern pertama. Nabi, Rasul, manusia modern, boleh kita katakan filosof, apapun saja itu. Tapi yang jelas, ia adalah Nabi dan Rasul. Nama yang saya maksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Adam. Adam ini di Quran disebutkan 25 kali. Sama dengan Isa. Isa juga 25 kali. Kalau Muhammad 4 kali. Muhammad 4 kali, Ahmad 1 kali. Baik, coba kita buka kamus. Adam ini terambil dari kata adim atau adimul ard, permukaan tanah. Di mana referensinya? Mari buka sekurang-kurangnya 3 kamus. 1 Maqayisul Lughah. Itu sangat populer. Kemudian Tahzib al-Asma wal Lughah. Kemudian bisa juga dicari di Basairu Zawit Tamyiz. 3 buku ini mengkonfirmasi 3 kamus ini ya. Makna Adam terambil dari kata adim, maknanya permukaan tanah. Beliau manusia modern pertama, diambil, diciptakan dari permukaan-permukaan tanah. 25 kali disebutkan di Quran, sama dengan Nabi Isa. Kalau Muhammad cuma 4 kali, Ahmad 1 kali. Ini nabi-nabi yang lain banyak. Kita hanya ingin mengulas Nabi Adam saja karena ini sosok pertama. Baik, kualitas pertama yang disebutkan, ini kualitasnya ini ya, terambil dari kata adim tadi, adimul ard. Kualitas pertama Nabi Adam ini adalah kualitas intelektual nomor 1. Nabi Adam disebutkan berapa kali tadi? 25 kali. Nomor 1 kualitas intelektual. Ayatnya bagaimana? Mari kita buka di Suratul Baqarah ya. Ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ila akhiril ayat. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma' kullaha seluruhnya. Lalu dikonfrontir, ditanyakan ke sidang para malaikat. Coba kita buka tafsir Jami'ul Bayan lil Imam Ibni Jarir At-Tabari. Beliau wafat tahun 310 Hijriah. Apa yang dimaksud asma? Allah mengajarkan asma adalah ismu kulli syai'in, nama segala sesuatu, bahkan kambing, sapi, unta. Nama keturunannya malaikat dan benda-benda. Nah, coba kita maknai lebih luas. Asma adalah secara filosofis, ia adalah realitas-realitas ontologis. Secara sufistik, asma adalah asma-asmanya Allah yang 99. Sebenarnya banyak ya. Hanya saja segitulah kita pakai standar itu tidak apa-apa. 99 ini mengingatkan kita pada angka syaiton di Quran 88 kali, syayatin 11 kali. Ini jumlahnya juga 99. Syayatin dalam bentuk jamak berarti. Baik, kalau Allah mengajarkan asma, nama-namanya, nilai-nilainya yang universal, dan beliau memperoleh itu langsung ya online dari Tuhan, ladunni itu, ladunhu dari sisi Tuhan langsung itu, ilmu
pengetahuan. Maka begini, ibadahnya Nabi Adam itu di surga ibadah ta'rif oleh karena ia sudah mengenal Allah. Begitu turun ke bumi ibadah taklif, beliau dibebani. Jadi ada pergeseran dari ta'rif ke taklif. Sudah ma'rifatullah itu, taklif beban di bumi. Nah, ini yang saya sebut tadi, karena kehidupan di surga Nabi Adam itu bagaimana? Kehidupan di surga itu bagaimana? La yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Di surga la yasma'una fiha lagwan, tidak ada tutur kata yang percuma, hoax, membenci, ujaran kebencian, tidak ada hate speech, tidak ada di surga itu. Yang ada adalah salaman salama, kedamaian, kedamaian dan kedamaian. Karena 3 kali kan. Begitu turun ke bumi apa? Beliau ditolak oleh anaknya sendiri, dicaci maki dan lain-lain. Ya kan? Jadi demikianlah absurditas itu berlangsung di jagat bumi ini. Makanya beliau diciptakan oleh Allah dari adimul ard, permukaan tanah yang ada di bumi. Kenapa? Karena beliau dirancang menjadi pemimpin di bumi nanti. Jadi itu tugas manusia turun ke bumi itu sebenarnya bukan sholat, bukan. Memakmurkan bumi tidak bisa dengan sholat. Jadi memakmurkan bumi bagaimana? Bisa nggak dengan sholat, zakat, puasa, haji? Nggak bisa. Ya harus dengan membangun, menanam, bertani. Maka Nabi Adam petani pertama kali. Membajak sawah dengan sapi lembu berwarna merah. Terus ngapain sholat? Kan kita diciptakan tujuan hidup untuk ibadah ya kan? Ibadah itu luas. Ibadah ritual sempit. Di luar itu ibadah lebih luas. Kesalehan personal, pribadi sempit. Kesalehan sosial jauh lebih luas. Memaknainya begini. Kalau kita merancang pembangunan, ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, membangun bangsa dan negara, jangan keluar dari nilai-nilai sholat. Jadi sholat itu baru fungsinya nanti tanha anil fahsya'i wal munkar, baru ada, baru bisa itu. Jadi memantulkan nilai-nilai sholat tadi, memancar tularkan, menyebarluaskan nilai yang ada dalam sholat di luar sholat. Nah itu dia. Jadi kalau Nabi Adam sudah memiliki nilai-nilai universal, diajarkan asma-asmanya Allah ya, nilai-nilai itu ya tinggal diterapkan saja di bumi. Makanya orang itu galau kalau tidak kenal Tuhan, sangat galau. Makanya banyak ateis, banyak dan sebagainya, karena dia tidak kenal Tuhan. Kita diingatkan oleh Allah, ayo renungi penciptaan langit dan bumi, ya kan? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka merenungi penciptaan langit dan bumi, tidak merenungkan bumi dan langit ya, tidak. Merenungi fi khalqi. Merenungi penciptaan maknanya apa? Supaya kita tidak keluar dari teori penciptaan. Kalau bumi dan langit ciptaan tidak ada lizatihi dengan sendirinya, diciptakan oleh yang maujud, yang bahasa tauhid disebut wajibul wujud ya, atau zat yang niscaya ada, wajib ada, misalnya dalam teologi, dalam ilmu kalam. Kalau kita tahu bahwa langit bumi ciptaan, maka meniscayakan penciptaan nanti Allah itu sendiri. Kualitas Nabi Adam pertama, belajar. Jadi filsafat hidup itu nomor 1 apa? Belajar. Paham ya? Bikin saja urutan filsafat hidup ini. Baik, kita belajar filsafat hidup. Nomor 1, belajar. Baqarah 31. Nomor 2, mengajar. Baqarah 33. Ayatnya mana? Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman pada Nabi Adam, ayo kamu ajarkan. Dari kata naba, nabi orang yang membawa naba. Maka ayatnya bagaimana itu? Amma yatasaalun anin naba'il allazi hum fihi. Amma yatasaalun. Perihal apakah mereka berdebat, berselisih pendapat? Anin naba'il azim, tentang peristiwa agung. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka bersilang sengkarut, berbeda pendapat. Nah itu dia. Jadi kualitas kedua itu bagaimana? Adalah mengajar. Mari kita membuka Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi.
Imam Qurtubi ini wafat 671. Barusan kita membuka tafsir At-Tabari. Sekarang pada kualitas yang kedua atau filsafat hidup kedua mengajar adalah kita akan mengacu kepada Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi. Pada redaksi ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ayo Adam, ajarlah, didiklah malaikat. Jadi guru bagi para malaikat adalah justru manusia. Kita ini orang hebat. Justru kita ini guru bagi para malaikat. Bukan malaikat iliyin ya, malaikat yang standar lah itu. Nomor satu ada 5 maknanya, fihi khamsu masail, dari ambihum. Kata Imam Al-Qurtubi. Pertama, amarallahu ayyu'alimahum bi asma'ihim ba'da an aradahum 'alal malaikah. Allah meminta Nabi Adam ini mengajar, menyampaikan asma-asma, nama-nama, realitas-realitas ontologis. Kalau sudah ada realitas ontologis, kelak kita akan berpikir mengenai epistemologinya dan aksiologinya, manfaatnya, nilainya apa. Itu dia. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, innal malaika. Yang kedua adalah dalilun ala fadlil ilm. Ini kata Imam Qurtubi ya. Jadi redaksi ambihum ini kata Imam Al-Qurtubi ada 5, ya kan? Pertama adalah memang mengajar, taklim, kegiatan belajar mengajar itu ya. Atau ifadah lah, ifadah. Kita ganti ifadah saja, mengajar, ifadah. Yang kedua, fadlul ilm. Dalilun ala fadlil ilmi. Buktinya apa? Ada hadis Nabi bunyinya begini, innal malaikata fa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Rawahu Abu Dawud. Malaikat ini meletakkan, merentangkan sayapnya karena rela ridho kepada para penuntut ilmu. Rawahu Abu Dawud. Ini hadis Nabi. Betapa mulianya ilmu, kedudukan orang-orang yang berilmu atau ahli-ahli ilmu. Sampai-sampai kelak yang paling takut, paling dekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang alim. Ilmu ini terdiri dari kata, dari huruf ain lam mim. Dalam maqayis fil lughah atau maqayisul lughah itu, apabila ada kata dalam bahasa Arab, bahasa Quran terdiri dari ain, lam, mim, menunjukkan makna yang terang. Alam, itu terang. Ilmu, benderang. Alim, orang yang terang atau benderang pengetahuannya. Alamah, ciri-ciri yang terang. Alamah, terang sekali kealimannya. Jadi ain dan ain, lam dan mim itu loh. Jelas atau terang. Yang ketiga ini ikhtilafan ulama. Orang-orang berbeda pendapat, para ulama ya, antara keutamaan malaikat dan Bani Adam. Ini, namun demikian, yang ketiga adalah perbedaan ulama ya, perbedaan pendapat. Mana sih sebenarnya yang mulia atau ini tentang kemuliaan? Tentang fadlu Bani Adam. Keutamaan umat manusia. Meskipun nanti ulama berbeda pendapat. Ini maksudnya apa? Kan nanti ada jalan tengah bahwa ini yang dimaksud Nabi Adam mengajar itu bukan pada malaikat-malaikat utama, Jibril, Mikail yang alaihissalam. Bukan itu, tapi malaikat-malaikat yang bawah. Yang mengajar nanti, yang bersujud tadi itu. Baik, apalagi yang keempat kata Imam Al-Qurtubi adalah dalilun ala anna hadan la ya'lamu minal ghaibi illa a'lamahullahu kal anbiya. Bukti bahwa pengetahuan tentang yang gaib, ilmu ghaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan atau Allah mengajarkannya kepada siapapun yang dikehendaki. Kal anbiya, seperti para nabi. Dalilun ala anna hadan la ya'lamu minal ghaib. Tidak seorang pun tahu tentang yang gaib itu. Illa ma a'lamahullahu kal anbiya. Jadi jangan percaya dukun, tukang ramal, jangan percaya itu. Kayaknya kamu tidak cocok kerja di laut katanya. Karena memang tidak ada sayapan, tidak ada siripnya, dia tidak cocok berenang di situ. Tapi ada orang apa yang tinggal di laut? Orang-orang bilang sih ikan katanya. Nah, itu dia.
Nah, itu dia. Jadi kita tidak boleh mempercaya apapun dan siapapun kecuali memang ada orang-orang tertentu yang diajarkan oleh Allah ya, para nabi, para rasul ya. Kemudian yang ketiga adalah penduduk bumi ini kelak akan dimuliakan. Jadi filsafat hidup ini orang mencapai kemuliaan. Yang kedua ya, yang ketiga adalah mulia karena bermanfaat. Jadi siapapun yang memberi manfaat dengan ilmu, dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun, dia akan menjadi mulia. Ini kronologi bagaimana Nabi Adam memperoleh kemuliaan tadi itu. Ayatnya bagaimana? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Baqarah 34. Kemudian bayangkan para malaikat ini apa sih? Simbol orang-orang yang tidak berdosa. Bukan orang lah, simbol dari makhluk yang tidak berdosa. Tentu saja mulia karena tidak punya dosa kan. Lebih mulia manusia kalau ia mampu mengendalikan sisi atau mendayagunakan ya, mengendalikan sisi buruk dalam dirinya dan memaksimalkan mendayagunakan sisi baik. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, itu loh. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Baik. Begitu sudah mulia, katakanlah dia manusia memiliki syuhroh, memiliki popularitas. Orang kalau pinter pasti populer dong, masa enggak populer itu? Pinter, punya jabatan, pasti populer. Jabatan yang lama itu jabatan apa? Pasti jabatan yang ada hubungannya dengan wa'allama adamal asma. Jabatan yang ada hubungannya dengan ilmu, ya kan? Sudah meninggal, tetap dipanggil profesor. Kalau dia guru besar, tetap dipanggil kiai. Sudah pensiun, tetap dipanggil prof, guru besar. Tapi pejabat tidak. Bupati, mantan, kadang bekas. Kadang disebut bekas itu. Rongsokan kan ya bekas itu. Nah itu bedanya. Jadi jabatan yang lama, kiai misalnya, sampai mati dia. Kecuali Gus Dur ya, sampai meninggal tetap Gus itu. Nah, ada saja pengecualian. Ada lagi Gus Hiding ya, pelatih bola itu. Baik, yang keempat, manusia kan tadi yang ketiga apa? Manusia punya syuhroh, popularitas. Dengan ilmu, jabatan, harta benda, kuasa, manusia populer kan? Sudah. Ini penguasaan-penguasaan pada disiplin ilmu. Pertama, menguasai kompetensi teknis dasar. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, manusia kemudian mendapatkan kemuliaan karena itu. Disujuti oleh para malaikat itu loh. Simbol dari orang-orang yang dihormati. Karena memiliki pengetahuan dan lain-lain. Sudah populer, kemudian biasanya orang kalau sudah populer itu anti kritik. Teledor. Tidak mau dikritik gitu. Kamu siapa yang ngeritik saya? Sana baca Yasin itu loh. Yasin saja tidak hafal mau mengkritik kiai ya kan misalnya itu. Nah, nanti manusia ini begitu populer akan kerap melakukan kesalahan-kesalahan. Ada orang, masa kiai ya? Saya kan sudah dipanggil ustadz ini. Oh istri saya satu ya, lalu apalah sebaiknya itu ya kan? Solusinya itu loh. Nah itu dia. Maka begitu manusia berbuat salah, Allah mengajarkan bagaimana cara bertobat. Cara bertobat ya. Jadi fatalaqa Adamu mir rabbih. Ini yang ketiga tadi ayatnya bisa kita dapati Baqarah 34. Ini di Baqarah 34. Kemudian kalau yang keempat cara tobat. Cara tobat karena sudah populer, banyak salah dan sebagainya, itu bisa kita dapati di mana? Di surat Al-A'raf ya nanti ya. Ayatnya bagaimana itu? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatun. Fatalaqqa Adamu mir rabbih, maaf kalimatin ya. Maaf kalimatin seharusnya. Fataba alaihi. Allah mendapatkan kalimat-kalimat redaksi-redaksi tobat dari Tuhan. Jadi kalau saya berbuat salah, saya santai.
Anda berbuat salah gelisah enggak itu? Gelisah ya kan? Saya enggak, saya santai. Kenapa? Saya tahu caranya tobat. Ilmuwan gitu loh. Di Quran begitu loh. Ada caranya tobat. Adam ini salah, ini tobatnya, ya kan? Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, ini sudah seringkali saya sampaikan, mereka semua adalah alat peraga. Ini kesalahan, ini tobat, caranya begini. Jadi kalau kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menyambut kita. Kita berjalan selangkah bertobat menuju Allah, Allah menyambut dengan bahkan berlari 10 langkah. Tobat ini taba sama dengan roja'ah, sama dengan ada, maknanya kembali. Kembali kepada Allah itu maknanya itu. Dan pelakunya dua ya, manusia dan Allah itu. Allah menyambut tobat manusia itu. Baik, jadi manusia yang tadi sudah mulia, populer, berbuat salah, filsafat hidupnya apa? Segera memperbaiki diri. Itu dia. Makanya kita bisa dapati salah satunya di buku ini ya, di Hikam ini. Aforisma Tuan Guru Alexandria. Ada ujar-ujar bahwa seberat apapun ya dosa-dosa, maksiatun awrasat zullan wahtiqaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Maksiat, perbuatan dosa, keteledoran, keterlanjuran sistem, dan apapun saja namanya yang membuat Allah murka. Tapi perbuatan maksiat itu awrasat, menyebabkan zullan wahtiqor. Kita merasa hina dina, merasa rendah, merasa tak berdaya, dan malu di hadapan Tuhan. Khairun, lebih baik min ta'atin, daripada segala bentuk ketaatan, awrasat izzan wastikbaron. Tapi ketaatan itu justru membuat kita jumawa dan pongah. Ada orang yang tidak pernah tahajud, begitu tahajud sombongnya setengah mati. Langsung doa, bukan begini, doanya langsung begini, Tuhan itu. Diangkat setinggi-tinggi, Tuhan, lihatlah Tuhan, begitu ya. Hambamu yang lain tidur, saya bangun, perhatikan ini Tuhan, katanya. Terakhir doanya salah, Tuhan kabulkanlah doaku kalau kamu sempat, katanya itu. Nah, orang-orang seperti ini jangan salah paham ya, hemat saya begini, ini santri kan sering tidur lah. Lebih baik Anda ketiduran, tapi bangun pagi agak kesiangan ya, sholat subuh, meskipun jam 5 lah, kalau sini matahari sudah terbit itu jam 5 lewat WIB itu ya, 5:30. Lebih baik Anda bangun kesiangan dengan segenap penyesalan, daripada semalaman Anda tahajud tapi merasa pongah dan jumawa. Ngapain, ya kan? Karena boleh jadi rahmatnya Allah itu turun gara-gara tobatnya kita. Kalau tahu caranya tobat, makanya saya salah santai saja. Mungkin setan itu juga jengkel terus ini, nunggu kapan teledor orang ini, kapan teledor. Teledor tinggal tobat, selesai ya kan. Nunggu TV, dia mengintimidasi, mana ini buka HP ini ya, kita pelajari email-emailnya macam-macam lah itu. Saya santai saja karena saya tahu caranya tobat itu. Namanya juga ilmuwan, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian kita teruskan sedikit saja ya. Yang kelima adalah ada redaksi begini, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kemudian wa kulu washrabu wa la tusrifu. Yang kelima, filsafat hidup itu tobat tadi ya. Kemudian yang kelima adalah jangan konsumtif, jangan berlebihan. Nah, ini dia, wa la tusrifu. Kenapa? Karena cinta yang berlebihan, mengidolakan tokoh, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat atau apa saja, itu sangat berbahaya. Kultus individu sangat berbahaya, maka Nabi melarang itu. Kamu jangan mengkultuskan saya, la tusayyiduni. Kalian jangan mengkultuskan saya karena kultus individu itu sangat berbahaya. Ayat ini juga dalam A'raf 31 ini ada pesan untuk tidak konsumtif. Ya bani Adam khudu zinatakum, ayo kamu berhias. Kalau ke masjid itu pakai pakaian yang bagus, tapi silahkan makan minum dan minumlah silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini dalam Fathul Qadir, ini karyanya Imam Asy-Syaukani, beliau wafat 1250, ada pernyataan begini. Amarallahu ibadahu bil akli wasyurbi, Allah memerintahkan makan minum kepada hambanya, wa nahahum anil israf, Allah melarang dari berlebih-lebihan.
Fala zuhda fi tarki mun'imin wa masyrabin, fi tarki mat'amin wa masyrabin. Orang yang meninggalkan makan minum tidak dianggap zuhud, tidak dianggap asketik. Jadi santai saja, makan saja. Kalau Anda kuat makan soto, jangan makan sayur bayam tok. Supaya kuat gitu loh, banyak gizinya ya kan. Tidak osteoporosis. Supaya kuat, makan yang sesekali tubuh ini dimanja ya kan. Nah itu dia. Jangan angan-angannya tok, hayalannya. Saya pacaran Pak dengan yang tinggi, yang tahan banting, itu tower namanya, dan cor tahan bantingnya. Putih itu Pak, pahanya putih Pak, pahanya sapi. Nah, jangan apa ya, tulul amal, angan-angannya tok itu, lamunannya tok yang dipelihara, jangan itu. Nah, tubuh ini juga sesekali perlu dimanja, selama tidak berlebihan. Nah itu dia. Berlebihan itu dua. Bukan hanya dalam makanan, itu sudah wajar ya. Dalam makanan, pakaian, biasa. Ini orang yang kadang salah. Berlebihan dalam ibadah, nah jangan sampai. Basuh tangan 3 kali, dia 4 kali, 5 kali. Jadi supaya nampak sujud saya Pak, saya datang ke bengkel ketok jidat, saya kasih hitam 5 misalnya. Atau kalau dia jadi imam atau jadi makmum, suaranya sering nakut-nakutin orang, pura-pura husuk itu loh. Saya sering itu kalau sholat di mana-mana, ada orang yang di pinggir kita suaranya nakut-nakutin kita. Itu kan takut gitu loh. Apa ini? Hihihi kah sampai begitu kan? Nah, kalau Anda tidak paham makna Quran, nggak usah pura-pura husuk, nggak usah. Gitu. Santai saja. Tuhan itu pengertian, tahu hati kita. Alimun bidati sudur itu. Ini hatinya bagaimana? Nggak usah repot, santai. Salah tinggal tobat ya kan? Nah, jadi Tuhan itu sangat sederhana, sangat manusiawi, keren banget lah itu pengertian pada kita. Yang repot itu kita. Ini baca Quran nggak bener ini, neraka kamu ya. Tuhan bukan tidak melihat itu Allah itu. Udah pokoknya sudah husuk lah ya. Kamu tidak menduakan, gitu. Selesai itu. Nah, tidak dianggap zuhud. Ini keren pernyataan Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir ya. Lantas yang keenam adalah Allah menganugerahi manusia dengan teknologi di darat dan di laut. Nah, tadi sudah ya, yang keempat itu, yang kelima adalah cara tobat, yang kelima adalah boleh religius tapi jangan nyebelin. Yang kelima ini cara tobat. Kemudian sekarang adalah teknologi. Kita harus menguasai teknologi. Ayatnya mana? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-Isra ayat 70, al-ayah au kama qala. Mari kita membuka tafsir Al-Mawardi. Imam Mawardi ini wafat tahun 450. Ini supaya kita tidak ngaji hanya satu tafsir, banyak sekali ini. Tujuannya apa? Supaya kita terbiasa beda pendapat. Dan orang beda pendapat itu keren, tidak usah memutlakan satu pendapat. Pendapat saya paling keren, jangan. Laqad karramna, walaqad karramna, sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam. Allah memuliakan kan? Kafir, Kristen, Yahudi, silahkan semua dimuliakan. Majusi, Konfusius, Konghucu, apalagi tahu agamanya, Bahai, Syiah, silahkan apa saja itu. Allah muliakan semua. Wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat. Allah ngasih kemudahan di laut dan di darat. Di darat dan di laut. Karramna bani Adam, kata Imam Mawardi, fihi sab'atu aujuh. Ada 7 perspektif. Kenapa sih manusia itu mulia? Nomor 1 karena in'am, karena dikasih nikmat. Makanannya yang baik-baik. Yang kita makan kan bukan cor, koral, skrup, paku payung, kan bukan itu kan. Bukan besi. Meskipun ada orang yang korupsi besi, korupsi cor, ya kan, korupsi paku payung itu. Ada nggak itu korupsi semen itu? Ada. Oh, berarti dia bukan karomna bani Adam, karena makanannya cor, koral, ya kan. Dan apa bala tentaranya Nabi Sulaiman di Quran itu bagaimana? Nabi Sulaiman punya bala tentara syayatin, ya bangsa jin yang ghawas wabanna, para penyelam dan para ahli bangunan. Nah, mungkin para penyelam, ini maknanya orang yang mengeksplorasi laut, lepas pantai, mengambil sumber-sumber daya mineral, minyak, nikel, timah, dan sebagainya, dan banna, tukang-tukang bangunan, ahli bangunan, pimpinan proyek, pembangunan tol, mana dia? Dikorupsi misalnya. Nah, itu adalah
Sayatin, bana ya. Yang kedua, manusia itu mulia kenapa? Karena yatanawaluna, mereka memperoleh minat ta'am wasyarab, memperoleh kemudahan makanan minum itu biaidihim, dengan tangan mereka, wa ghairihim bifamihi. Selain manusia makan langsung dengan mulut, manusia dengan tangan. Manusia diberi kemudahan dalam mengakses makanan. Ya kan? Coba mulut Anda hanya sebesar lubang pensil, Anda makan dengan sedotan tok, ya kan? Jadi kalau mau makan sedotan begini, kan sulit sekali. Allah memudahkan. Konstruksi mulut, ada gigi. Seandainya Anda nggak punya gigi, kemana-mana bawa mesin penumbuk, ya kan? Tumbuk, makan, ya kan? Nah, betapa Allah memudahkan, karomna itu kita. Apa yang kita konsumsi, yang kita kerjakan, mudah banget itu. Ini dalam tafsir Imam Al-Mawardi. Kemudian kita juga dimuliakan oleh Allah karena uqulan wa tamyizan. Kita berakal, itu mulia. Dan tamyiz, mampu membedakan. Yang ketiga, berikutnya adalah yang kelima, kita khairul ummah. Kita sebaik-baik bangsa. Dari kalangan binatang, malaikat, kitalah yang terbaik bangsa manusia ini. Apalagi setan. Yang keenam kita dimuliakan oleh Allah adalah karomna. Yang kelima, karomna bil amri wan nahi. Amar ma'ruf nahi mungkar hanya berlaku untuk kita. Ma'ruf itu populer, mungkar tidak dikenal. Kita diperintahkan menjalankan yang populer, dikenal dalam agama dan kebudayaan. Kemudian yang keenam, kita dimuliakan bil kalam wal khot. Kita mulia karena mampu bertutur kata dan mampu menulis. Coba Anda nggak bisa berkata dan nggak bisa menulis. Bagaimana menyampaikan sinyal itu loh, pesan itu loh. Itu kan sulit kan? Tidak mampu berkata-kata dan tidak mampu menulis. Bagaimana untuk mengungkapkan misalnya teamo, ini, ikhlibdi, ya kan? I love you sudah kampungan, bahasa yang lain gitu, keren-keren dikit lah itu. Bagaimana mengungkapkan itu, ya kan? Nah, yang ketujuh adalah sakhorna jami al khalqi bihim. Allah menundukkan, menaklukkan semua makhluk untuk manusia. Jin kalah, malaikat kalah, semuanya kalah. Binatang, flora, fauna, tumbuhan, semua Allah peruntukan untuk manusia. Nah, itu dia. Kalau dia menguasai teknologi. Dan yang ketujuh, dengan penguasaan di laut dan di darat itu, manusia harus punya karya. Karya terhebat manusia, sebagaimana mau kita baca dalam A'raf 26, ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair. Itu karyanya. Allah telah menurunkan, anzalna ini banyak di Quran ya, sama dengan hadid itu anzalna di surat al-hadid, anzalna al-hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'un linnas wa li'an Allah mayansuru barusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Warisha, pakaian yang menutupi aurat kita. Ini dalam tafsir Ibnu Abi Zamnin wafat 399, maknanya warisha adalah al-mata wal mal. Mata ini maknanya properti, dan mal dan harta benda, sumber-sumber daya. Kemudian libasut taqwa zalika khair. Kita diminta untuk memproduksi tekstil, pakaian-pakaian kreatif, produktif. Tapi pakaian takwa itu jauh lebih baik. Dalam surat A'raf 26. Ini berkarya ya. Apa yang dimaksud libasut taqwa? Mari kita buka tafsir Ibnu Atiyah wafat 576 Hijriah. Al-haya, maknanya libasut taqwa adalah rasa malu. Ini kama qala Ma'bad al-Juhani. Kemudian amalus soleh, amal baik ya, amal saleh, kesalehan personal dan sosial, kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian khasyatullah kama qala Urwah bin Al-Zubair. Urwah bin Az-Zubair mengatakan itu khasyatullah. Jadi filsafat hidup manusia itu supaya tidak galau, tidak terpuruk dalam faktisitas tadi maupun absurditas seperti dikemukakan Camus dan Heidegger maupun juga Henri Bergson tadi. Nomor satu filsafat hidup kita adalah belajar. Karena kualitas Nabi Adam yang disebutkan 25 kali di Quran, nomor satu belajar, yang kedua mengajar, bermanfaat untuk banyak orang, yang ketiga dengan itu menjadi mulia, yang keempat kalau teledor nanti bertobat, caranya ada, yang keempat boleh religius tapi tidak nyebelin, jangan konsumtif, yang kelima, kemudian yang keenam menguasai teknologi, dan yang ketujuh dengan berkarya. Kalau kita menguasai ini, santai hidup itu.
Jadi tidak ada orang bunuh diri misalnya, bunuh diri. Seperti kita kemukakan Diesel tadi, Rudolf Diesel ya. Rudolf Christian Mark Diesel itu. Kemudian Johann Wolfgang von Goethe dan nama-nama lagi yang hebat yang berada di puncak pengetahuan, puncak popularitas, tapi justru bunuh diri. Jadi filsafat manusia, filsafat hidup itu. Tujuan hidupnya ibadah, filsafat hidupnya adalah belajar sampai tuntas, mengajar bermanfaat, kemudian mulia, mengurus masjid dan sebagainya, bertobat, religius tapi jangan nyebelin, tidak konsumtif, menguasai teknologi dan karya-karya. Kalau bisa dan kita punya legacy, maka selesai hidup ini. Tidak ada persoalan. Inilah filsafat hidup kita. Jadi kalau manusia ditanya begini, kan tadi manusia kan bingung dengan tujuan hidupnya. Manusia memiliki kegelisahan eksistensial. Saya ini siapa? Mau ngapain? Kenapa harus begini? Kenapa hidup begini saja? Apa manfaatnya? Kamu memberi analogi bola yang ditendang melenting itu, ditendang ke timur, melentingnya ke selatan, seperti timnas kalau nendang itu loh yang kalahan itu. Kemudian kalau begitu hidup ini apa? Apa maknanya? Hidup ini jangan-jangan tidak ada gunanya. Orang yang terpuruk di sini nanti terjebak pada aliran namanya nihilisme. Dah hidup ini tidak ada gunanya lah, nihilistik. Tapi kita tidak. Allah mengajarkan kita bagaimana? Allah mengajarkan kita untuk senantiasa optimistik. Kita berharap al-muslim, jadi al-mu'min baina hasanatain. Kita berada di antara dua kebaikan dan makhafatain dan dua kekhawatiran. Jadi orang-orang beriman itu berada dalam dua kebaikan yang telah kita lakukan dan kebaikan yang hendak kita lakukan. Jadi kalau kita mati sekarang, kita baru saja ngaji. Dan itu filsafat hidup kita. Dan kita mau menunggu sholat maghrib. Kebaikan berikutnya. Atau kita berada di antara dua kecemasan. Cemas khawatir amal kita membuat kita jumawa, sombong, menjerumuskan kita ke neraka. Atau amal-amal yang akan datang. Yang boleh jadi sama buruknya dengan amal-amal yang telah kita perbuat. Namun demikian kita tetap optimis. Kalau salah ada cara tobatnya, ya kan? Nah, oleh karena itu filsafat hidup yang diajarkan Quran justru mencela perilaku bunuh diri. Bagaimana kan? Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang yang bunuh diri membunuh bukan karena kisos ya, bunuh diri atau membunuh satu orang, faka'annama ahyan nasa jami'a. Dia seolah-olah membunuh seluruh penduduk bumi. Mungkin satu mati, generasinya mungkin anak yang hebat nanti. Pun kalau memberi kehidupan pada satu orang sama dengan menghidupkan penduduk bumi seluruhnya. Jadi ini ajaran untuk kita produktif, untuk kita tidak ongkang-ongkang kaki, bermalas-malasan. Kita punya tujuan hidup yang jelas gitu ya. Nah itu saja, semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Semoga Quran menjadi gaya hidup kita, menjadi falsafah hidup kita. Tadi catatan yang tidak kalah penting, kalau bisa silahkan cari sendiri. Kalau tidak bisa, falsafah yang sudah ada dalam beragama Quran hadis misalnya, dan turunan-turunannya, ijma' qiyas, pendapatnya para ulama, karya-karya kreatif mereka, karena kembali ke Quran berarti kembali pada fikih, pada tauhid, pada tasawuf, pada tafsir, ya, pada tafsir-tafsir. Kemudian dalam bernegara, falsafah hidup kita adalah Pancasila. Selesai, kita pakai dua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.